Beberapa hari ini kalau kita baca berita ya, di situ ada berita yang cukup menarik dan cukup booming, yaitu mengenai Pizza Hut Amerika yang sedang mengajukan perlindungan kebangkrutan ya. Alias Pizza Hut di Amerika ini terancam bangkrut. Lalu bagaimana dengan Pizza Hut di Indonesia sendiri, terutama saham PZZA ini, apakah ikut bangkrut ataukah tidak gitu. Nah, kita akan membahas di video kali ini. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian, sebelum kita membahasnya silahkan subscribe dulu. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Silahkan teman-teman download file template ya, file Excel template analisa saham yang sering saya gunakan untuk menganalisa saham ya. Ada video tutorialnya juga, teman-teman bisa ikuti petunjuk pengisiannya. Dan kalau ada diskusi, kita bisa diskusikan di komunitas eksklusif di aplikasi Tribelio. Jadi teman-teman silahkan download juga aplikasi Tribelio dan masuk di channel di Investor. Merek Pizza Hut sendiri di Indonesia ini dipegang oleh PT Sari Melati Kencana. Ya, jadi PT Sari Melati Kencana ini pemegang merek atau lisensi Pizza Hut di Indonesia. Dan kebetulan perusahaan ini juga sudah IPO di tahun 2018 kemarin dengan kode emiten PZZA. Dan beberapa hari kemarin ya, di minggu kemarin tuh PZZA ini sempat kena ARB karena isu Pizza Hut yang bangkrut di Indonesia ini juga mempengaruhi Pizza Hut di Indonesia ya. Per Desember 2019 kemarin, PT Sari Melati Kencana ini sudah memiliki sekitar 516 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis utamanya tentu saja adalah makanan dengan varian menu Pizza Hut. Perusahaan ini memiliki 3 merek ya, 3 merek Pizza Hut sendiri. Yang pertama adalah Pizza Hut Restoran, yang kedua adalah Pizza Hut Delivery ya, atau biasa kita kenal dengan PHD ya. Kemudian yang ketiga adalah Pizza Hut Express atau biasa kita singkat dengan PHE. Kalau kita lihat historis kinerja PZZA ini dari tahun 2015 sampai 2019, sebenarnya perusahaan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik ya, di mana dari aset, pendapatan sampai laba bersih itu selalu naik. Dan juga hutangnya yang selalu turun. Jadi tahun 2018 kemarin PZZA ini IPO dan sebagian dana IPO-nya itu digunakan untuk membayar hutang. Sehingga hutangnya turun dan rasio DER-nya ini mengecil. Nah, ini saya rangkumkan nih kinerja PZZA selama 5 tahun terakhir sampai kuartal 1 2020 ini. Teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Tapi memang di tahun 2020 ini, terutama dari publikasi kuartal 1 2020, kinerja PZZA kebetulan anjlok ya, laba bersihnya itu anjlok sampai 90%. Dari sebelumnya 40 miliar di kuartal 1 2019 menjadi hanya 6 miliar di kuartal 1 2020. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut ya. Ini saya tunjukkan potongan laporan laba rugi kuartal 1 2020 dari PZZA di gambar berikut. Kalau teman-teman baca lagi mengenai laporan laba rugi tersebut ya, sebenarnya menurunnya laba bersih perusahaan bukan karena penjualan maupun laba brutonya yang turun ya, tetapi karena beban operasionalnya itu yang naik cukup signifikan. Terutama di pos beban penjualan. Beban penjualan di kuartal 1 2019 itu sebesar 522 miliar dan di kuartal 1 2020 ini menjadi 567 miliar. Beban penjualan tersebut kalau kita lihat lagi di laporan di catatan atas laporan keuangannya itu, poin terbesar ya, pos terbesar itu berada di gaji dan juga beban penyusutan.
Sebenarnya kalau kita hilangkan pos beban penyusutan sendiri, itu sebenarnya perusahaan masih baik-baik saja ya. Apalagi kalau kita lihat pendapatannya itu justru naik di kuartal 1 2020 dan laba brutonya juga naik. Ini tandanya perusahaan itu sebenarnya masih membukukan pendapatan ya, masih tumbuh gitu ya. Karena ujung tombak perusahaan itu kan di penjualan ya, penjualan dan pendapatan, dan ini masih tumbuh gitu. Jadi sebenarnya sih ya, menurut saya pribadi ya kinerja perusahaan ini masih baik-baik saja gitu, masih nggak ada masalah gitu ya, karena memang pengurang dari laba bersih tersebut adalah beban penyusutan, di mana beban penyusutan ini sebenarnya tidak ada uang yang keluar gitu, hanya pencatatan saja gitu. Lalu bagaimana dengan kabar bangkrutnya Pizza Hut di Amerika sendiri? Nah ini saya tunjukkan juga press release dari perusahaan PZZA ini ya. Silahkan teman-teman lihat pada gambar berikut. Jadi kalau dilihat dari press release tersebut ya, yang bangkrut itu kan NPC International. Nah, NPC International sendiri merupakan perusahaan pemegang merek lisensi ya, salah satu pemegang lisensi merek Pizza Hut di Amerika. Jadi seperti Sari Melati Kencana ini. Dan Sari Melati Kencana dengan NPC International ini tidak ada hubungan afiliasi apapun. Jadi kalau bisa dikatakan sih sebenarnya ya perusahaan di Indonesia ini baik-baik saja gitu. Pizza Hut di Indonesia ini nggak ada masalah gitu, baik-baik saja gitu kan. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan nih mengenai saham PZZA sendiri, atau mungkin kita yang tertarik ingin membeli saham PZZA ini sendiri ya. Kalau kita lihat historis kinerja selama 5 tahun ke belakang, perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus. Cuman memang kuartal 1 2020 ini sedikit menurun ya, karena sekali lagi penurunnya sebenarnya bukan dari performa penjualan perusahaan, tapi karena beban penyusutan. Tapi sekali lagi kuartal 1 ini masih belum menunjukkan bahwa perusahaan ini survive di tengah krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ya, pandemi COVID-19 ini. Akan kita ketahui apakah PZZA ini bisa survive atau tidak di publikasi kuartal 2 2020 ya, dimana kalau nggak salah sih ya bakalan keluar itu sekitar di bulan Agustus 2020, artinya masih kurang lebih 2 bulan lagi. Jadi kesimpulannya kita tetap berhati-hati. Dan di harga 695 pada posisi penutupan saham PZZA di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kemarin itu menandakan PBV 1,5 kali. Ya sebenarnya 1,5 kali untuk perusahaan yang punya nama besar seperti Pizza Hut ini ya sebenarnya sih relatif murah ya. Tapi sekali lagi tetap kita perlu berhati-hati karena publikasi kuartal 1 2020 ini masih belum menunjukkan nih apakah perusahaan bisa survive dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin itu sekilas review dari saham PZZA ya. Silahkan teman-teman bisa komentar di video ini supaya kita bisa berinteraksi dan juga bisa berdiskusi. Silahkan share juga jika dirasa bermanfaat isi dari video ini. Jangan lupa kunjungi website saya eroseperwita.com, beli ebook analisa saham saya dan juga ikuti online course saya. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.